Said Akil Al-Munawar itu adalah salah satu dosennya Kiai Haji Madudin gitu. Mungkin kenal, ada apa namanya, interaksi sebelumnya ya. Sehingga mungkin tidak asing sosok Kiai Haji Madudin ini di mata Habib Said Akil Al-Munawar. Nah, hanya saja yang membuat kita itu bertanya-tanya ya mengenai pembatalan Stadium General Sunnah, khususnya untuk Kiai Haji Imaduddin sebagai narasumber dalam acara tersebut. Lagi sibuk proyek harta karun gitu Kang Kim Kong ya. Wah, betul. Itu nggak tahu itu sebabnya apa. Apakah sebabnya itu karena takut terlihat di mata para akademisi bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap Kang Gus Komando ya. Ataukah memang di situ ada intervensi kepada panitia barangkali, sehingga tidak jadi apa namanya, Kiai Haji Imaduddin itu menjadi narasumber dalam acara tersebut. Kiai Imad tidak mau menerima kenyataan. Ras TV, maksudnya gimana ya? Ini yang nulis bukan Kiai Imad, ini Kang Ras TV ya. Yang nulis itu Ibu Nurul Azizah. Nah, dan ini di mana, di Humaniora ini. Al Habib odong-odong. Siza ini sebar video hoax, diedit nanti-nantilah. Link apa Gus Rumel? Linknya ada itu di humaniora.id, itu dibuka aja tuh Gus Rumel. Dibuka sendiri, dibaca sendiri ya. Saya nggak tahu itu apakah ada intervensi atau yang lain, dan mari kita simak saja ini tulisan Ibu Nurul Azizah dalam humaniora.id. Ya, nggak ada Gus, nggak ada. Lanjut. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, MA, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Banten Tangerang, memperoleh surat dari pihak dekan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Emang kenapa Gus Rumel kalau saya monolog? Emangnya masalah? Aduh, lanjut. Dengan nomor B sekianlah perihal permohonan menjadi narasumber. Dalam surat tersebut berisi sebagai berikut. Pihak dekan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mengadakan kegiatan studium general dengan tema, atau kuliah umum itulah ya, dengan tema Otoritas Sunnah Ulama Ba'alawi, antara kontribusi dan kritik, yang akan dilaksanakan hari Selasa 28 Mei 2024 jam 8.30 sampai 12.30 WIB. Tempat di Teater HAR Fakultas Usuluddin lantai 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam surat tersebut pihak dekan memohon kesediaan Kiai Imad untuk menjadi narasumber pada kegiatan studium general Surat resmi tersebut ditandatangani oleh Profesor Ismatur Rofi, MA PD PhD, dekan Fakultas Usuluddin. Mana tadi? UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ada stempel fakultas. Surat itu tidak kaleng-kaleng dan resmi. Resmi ya? Suratnya mah. Tentunya Kiai Imad senang sekali. Apa yang diimpikan akan segera terwujud. Tesisnya Kiai Imad yang berjudul Membongkar Skandal Ilmiah, Genealogi dan Sejarah Ba'alawi. Finalisasi keterputusan
genealogi Ba'lawi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan diperkenalkan di perguruan tinggi negeri. Tentunya nanti akan ada diskusi ilmiah yang bisa ditarik kesimpulan. Nah, lanjut. Kesimpulan dari penelitian Kiai Imad boleh disebut tesis dikarenakan sudah melalui tahapan dalam penelitian dan menggunakan metodologi penelitian ilmiah. Tesis tersebut sudah diuji kebenarannya. Akan tetapi kebenaran itu bersifat tentatif, maka pihak manapun termasuk pihak perguruan tinggi negeri, kalau ingin mengujinya dipersilahkan, tentunya dengan harapan memperoleh hasil analisis komparatif sebagai bahan perbandingan. Tentunya Kiai Imad semangat sekali, bahkan mempersiapkan diri dengan membuat makalah atau paper sebagai bahan untuk stadium jurnal sebanyak 18 halaman dengan judul Living Sunnah, Otoritas Keagamaan, dan Konstruksi Nasab Ba'lawi. Live-mu sepi, jadi penonton aja. Kita lanjut. Di pendahuluan, beliau paparkan seputar metode dan upaya-upaya Habib Ba'lawi dalam membangun otoritas keagamaan, baik di negeri asalnya maupun di Indonesia, dengan instrumen utama klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan glorifikasi peran leluhur mereka di masa lalu. Kemudian kedua unsur tersebut diverifikasi dalam sumber-sumber sejarah yang tersedia berdasarkan titimangsa historisnya masing-masing. Nah, dan memang dulu sudah saya ulas juga mengenai salah satu sejarawan yang meneliti kesejarahan dari Hadramut itu sendiri. Jadi memang di Hadramut itu tidak banyak kitab-kitab atau referensi-referensi tentang kesejarahan dari keluarga Ba'lawi. Dan memang untuk pengakuan dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam kitab, baik itu dalam kitabnya Idamul Qud fi Mu'jam Buldan Hadramut atau dalam kitabnya Bawda'i'ut Tabut yang merupakan asal dari kitab Idamul Qud, itu sudah menegaskan bahwa untuk di keluarga Ba'lawi sendiri ya, yang yang produktif dan menulis sebuah karya tulis itu hanyalah diawali dari keluarga Al-Idrus. Misalkan seperti Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, nah, ataupun yang lainnya lah. Yang mana untuk pertama kalinya ya berarti ada di masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kemudian disusul oleh siapa namanya? Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Itu. Nah, itu mungkin poin yang pertama ya, Habib Said Akil Al-Munawar Al-Kaburi. Jadi yang Al-Kaburi bukan Kiai Imad. Hai Mukibin. Oh gitu ya Gus Alkemi ya. Ngajak diskusi harus bayar. Zaini dan Rumel aja berbayar. Jadi sekarang nggak ada yang gratis. Aduh. Itu poin pertama ya dari apa yang disampaikan oleh siapa? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Nah, kemudian juga ada satu poin lagi yang sampaikan oleh siapa? Alexander Knish, itu orang Amerika yang memang meneliti kesejarahan dari Hadramut. Itu pun juga menyimpulkan, ada sebuah kesimpulan bahwasanya ketika nama-nama dari leluhur Ba'lawi itu tidak disebutkan di beberapa kitab-kitab para ulama-ulama sejarah terdahulu, Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Nah, kemudian ada siapa itu, Sa'duddin Al-Dhafari atau anaknya itu. Sehingga dalam karya itu ketika tidak menulis leluhur-leluhur dari Ba'lawi, maka penulis-penulis itu dikatakan sebagai seorang penulis yang memiliki rasa sakit hati. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu memang sudah dari dulu itu ada. Dan itu disampaikan oleh siapa? Habib Ali bin Tahir Al-Haddad dalam kitabnya Uqudul Almas. Makanya dalam mengkritisi atau mengomentari misalkan Sa'duddin Al-Dhafari yang memang sama sekali tidak menyebutkan ketokohan dari Muhammad
bin Ali sahib Mirbat. Nah, sehingga Sa'duddin Al-Dhafari atau siapa itu anaknya itu ya, atau anaknya lah. Maka beliau ini dicap sebagai seseorang yang membenci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa ditelusuri dalam kitab Uqudul Almas. Kemudian juga di sisi lain, ya, kesimpulan dari Alexander Knies juga, dan itu bisa Anda simak itu dalam video saya beberapa bulan lalu itu mengenai Alexander Knies itu yang meneliti tentang kesejarahan Ba'lawi. Di mana para Ba'lawi itu dalam kitab-kitabnya itu mengunggul-unggulkan leluhur-leluhurnya dengan sebutan imam, dengan sebutan ahli hadis, dengan sebutan dengan penyebutan yang luar biasa lah, kewaliannya dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk apa itu? Untuk meninggikan atau mengangkat otoritas spiritual di kalangan masyarakat. Sehingga ulama-ulama yang lain, sebesar apapun ilmunya, sebesar apapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, di hadapan Ba'lawi, nanaonan, tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga wajar dalam perjalanan beberapa abad, misalkan dari abad ke-9, ke-10, ke-11, ulama-ulama selain dari kalangan Ba'lawi yang ada di Hadramut itu redup, yang seolah-olah memang tidak lagi produktif dalam menulis karya tulis ya, karena memang otoritas keagamaannya itu sudah kalah gitu ya, sehingga selain dari mereka itu harus tidak boleh melebihi dari kalangan Ba'lawi itu. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Alexander Knies dalam bukunya As-Sadah Minat Tarikh. Bos Aziz kejar tayang, asal dapat berita tancap gas. Enggak juga sih. Biasa aja saya mah. Karena ini kan kemarin sebenarnya, tapi ngangkatnya baru sekarang. Berarti nggak kejar tayang. Mungkin saya pemburu berkah ya. Itu. Serah percaya cina. Kang Aba ide Abaid PCNO mana tadi? Tulung Agung sudah secara resmi tolak Habib Ba'lawi Yaman. Oh gitu ya. Alhamdulillah berarti Kang Abaid ya. Dan apalagi itu kesimpulannya ya, saya lupa itu. Ya walhasil itulah ya beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Alexander Knies